Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada mukminin, kepada muttaqin, hambanya yang selalu beriman dan bertakwa kepadanya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan Allah berikan untuknya jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik baginya. Makna ayat ini sesuai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innaka lan tada'a syai'an lillah azza wa jalla illa baddalakallah bihi ma huwa khairun lak minhu. Ketika engkau tinggalkan sesuatu karena Allah, pastilah akan Allah gantikan untukmu sesuatu yang lebih baik daripadanya. Jika seorang hamba mungkin saja menyenangi sesuatu karena syahwatnya, ketika seorang hamba senang dengan sesuatu karena kecenderungan pribadinya, karena kepentingan dunianya, namun saat dia sadari sesuatu itu dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan semuanya karena ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah tidak akan sia-siakan hambanya yang taat kepadanya. Akan Allah gantikan untuknya yang bahkan jauh lebih baik daripadanya. Dalam Zuhud Ibnul Mubarak, Ubay ibnu Ka'ab, beliau mengatakan, ma taraka abdun syai'an la yatrukuhu illa lillah illa atahu Allah bima huwa khairun minhu min haitsu la yahtasib. Jika seorang hamba meninggalkan sesuatu, tidaklah dia tinggalkan sesuatu itu melainkan murni karena Allah. Hanya karena Allah memerintahkan dia untuk meninggalkan itu, hanya karena Allah melarangnya, maka dia tinggalkan. Walaupun dia mencintai dan menyenanginya, dia tinggalkan itu, maka Allah akan berikan untuknya yang lebih baik dari semua itu, bahkan dari arah yang tidak dia duga-duga. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, apa yang Allah gantikan untuk hambanya lebih baik dari yang dia tinggalkan. Terkadang yang Allah gantikan itu satu jenis, serupa dan sama dengan apa yang dia tinggalkan karena Allah, atau terkadang dari jenis atau sesuatu yang berbeda dari yang dia tinggalkan, yang pasti akan Allah gantikan untuknya. Dari sesuatu yang Allah gantikan untuk hambanya, bahkan itu lebih baik dari yang dia tinggalkan, adalah ketentraman hatinya kepada Allah, ketenangan jiwanya dalam hidup, semangatnya dalam ketaatan dan ibadah. Allah berikan semua itu kepadanya ketika dia tinggalkan segala sesuatu karena Allah, karena memang Allah melarang dan mengharamkan itu. Adapun dalam perkara-perkara duniawi, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, banyak Allah contohkan dalam Quranul Karim bagaimana ketika seorang hamba meninggalkan sesuatu yang dia senangi,
meninggalkan sesuatu yang dia sangat cintai karena Allah, maka Allah gantikan untuknya yang jauh lebih baik dari yang dia tinggalkan. Maka ini Nabi Ibrahim alaihi salam Khalilullah, saat beliau meninggalkan buah hatinya, belahan jiwanya, seorang anak kandung yang tentunya seorang bapak sangat mencintai dan menyayanginya, demi menjalankan perintah Allah, beliau hendak sembelih anaknya Ismail alaihi salam. Dan kisah ma'ruf sampai kemudian Allah gantikan dengan seekor domba. Karena ketaatannya itu, dia tinggalkan yang beliau cintai karena Allah, Allah gantikan untuknya yang jauh dan jauh lebih baik dari semua itu, hingga beliau dinobatkan, diangkat oleh Allah menjadi khullah, di mana Al-Khalil adalah derajat cinta yang paling tinggi, orang yang paling dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabiullah Sulaiman alaihi salam, saat beliau sempat tersibukkan oleh kudanya, kuda pacu yang sangat beliau cintai dan beliau senangi, sampai terlewat waktu sholat beliau. Karena itu mengganggu ibadah beliau, langsung kuda itu pun beliau sembelih karena kecemburuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan sesuatu yang sangat beliau cintai, Allah gantikan untuk beliau yang jauh lebih mulia dari semua itu, ditundukkan untuknya angin. Ditundukkan oleh Allah angin bagi Nabi Sulaiman alaihi salam, taat, dan angin itu menurut kepada apa yang Sulaiman perintahkan, rukha'an haitsu asab, kemanapun Nabi Sulaiman menginginkan. Dalam kitab tafsir disebutkan, kalau Nabi Sulaiman alaihi salam menginginkan ke suatu tempat, ke suatu arah, beliau gelar hambal besar, beliau duduk di situ bersama beberapa dari banyak pasukan beliau, kemudian beliau perintahkan angin, maka membawa beliau terbang dengan hambalnya ke arah yang beliau inginkan. Padahal manusia tahu angin ketika bertiup kencang yang ada adalah memporak-porandakan. Angin ketika bertiup kencang tidak ada manusia yang mampu untuk mengendalikan semua itu. Tapi dengan perintah Allah untuk tunduk angin itu kepada Sulaiman sebagai ganti, karena beliau telah tinggalkan sesuatu yang sangat beliau cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Mereka tinggalkan Mekah, negeri dan kampung halaman yang sangat mereka cintai, sangat mereka senangi, itu kampung halamannya. Mereka tinggalkan karena Allah. Mereka hijrah ke Madinah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Maka Allah gantikan untuk mereka dunia, ke timur dan ke barat. Allah tundukkan dunia itu di bawah kaki, telapak kaki mereka, terbuka dan tersebar Islam di tangan mereka, timur dan barat dunia. Allah gantikan semua itu karena mereka telah tinggalkan segala sesuatunya yang sangat mereka cintai, Mekah, karena Allah semata Subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim jelaskan, tidak harus
yang Allah gantikan itu satu jenis dengan sesuatu yang engkau tinggalkan karenanya, bisa jadi itu sesuatu yang berbeda, namun bahkan bisa jadi jauh lebih baik dan lebih mulia dari yang engkau tinggalkan. Bahkan terkadang sesuatu itu bukan sesuatu yang berbentuk materi, namun nilainya jauh lebih mulia dan lebih bermanfaat bagi hamba tersebut. Terkadang Allah gantikan yang engkau tinggalkan karena Allah, mungkin itu dunia, mungkin itu harta, mungkin itu jabatan dan yang semisalnya. Ketika itu ditinggalkan karena Allah, karena memang haram, mengancam iman dan agamamu, Allah gantikan untukmu derajat yang tinggi di sisinya. Allah gantikan untukmu keyakinan dan iman yang begitu kuat di dalam kolbumu. Oleh karena itu, jangan mengukur segala sesuatunya hanya karena berdasarkan materi. Pasti Allah gantikan aku dengan materi yang lebih baik. Belum tentu. Allah yang lebih maha tahu apa yang engkau butuhkan dalam hidupmu. Iman dan derajat yakin, derajat yang tinggi, serta keridhaan terhadap apa yang Allah berikan merupakan sesuatu yang tidak bernilai, sesuatu yang nilainya tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Derajat yang sangat tinggi, kemuliaan dan keutamaan yang tiada tandingannya, yang jelas tidak akan Allah sia-siakan hambanya ketika karena Allah si hamba meninggalkan segala sesuatu. Walaupun dia senang dan mencintainya, cenderung kepadanya, dia tinggalkan semua itu karena Allah. Pastilah akan Allah gantikan untuknya yang lebih baik dari apa yang telah dia tinggalkan. Maka janganlah kita ragu, janganlah kita lemah ketika ada di hadapan kita, ada bahkan di tangan kita sesuatu yang itu sangat kita senangi, sesuatu yang itu sangat kita cintai, kita sayang-sayang. Namun ketika itu dilarang, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan ragu, tinggalkan semua itu karena Allah, dan yakini pasti akan Allah gantikan untuk kita jauh lebih baik dari apa yang kita tinggalkan. Wallahu akramul akramin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.